Hai, kembali lagi bersama saya Pinot Carla. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini saya tidak akan membuat tutorial. Namun di video kali ini saya akan memasak teman-teman. Nah, yang saya masak kali ini yaitu ikan mujair arsik. Nah, untuk kita orang Sumatera yang pastinya ikan mujair arsik ini tidak asing lagi, terlebih utama bagi kita suku orang Batak. Nah, yang pastinya teman-teman ini adalah makanan halal ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pembuatannya dan resepnya apa-apa saja, jangan lupa ikuti terus videonya. Dan yang baru mampir, jangan lupa pastikan tekan tombol subscribe agar channel YouTube ini tetap aktif. Dan saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan cara menekan tombol subscribe. Dan terima kasih yang selama ini yang masih setia tetap mendukung channel YouTube ini. Semoga kita selalu sehat dan dimurahkan rezekinya dimanapun kita berada. Oke, jadi diikuti terus ya videonya. Jadi, sebelum saya memulainya untuk menerangkan apa-apa saja bahan-bahannya, nah di sini saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe. Nah, di sini langsung saja saya akan terangkan dari mulai bahan utama, bumbu halus dan bumbu cemplungnya. Nah, di sini untuk bahan utamanya di sini kita harus menyediakan ikan mujair ya teman-teman. Nah, ini dia ikan mujairnya yang sudah saya sediakan. Di sini saya menyediakan ikan mujair sebanyak 1,5 kg yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong sesuai selera. Nah, nanti di sini kita akan memberikan tambahan perasan jeruk nipis ya. Ini ada 1 buah yang akan saya berikan ke dalam ikan ini dan dicampurkan nanti dengan sedikit garam. Nah, tujuannya agar ikannya tidak berbau amis. Nah, untuk bumbu halusnya di sini saya sudah menyediakan yaitu bawang merah secukupnya, bawang putih, cabai merah, cabai rawit. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka pedas boleh cabenya dikurangi dan yang suka pedas boleh juga cabenya ditambah ya. Jadi sesuai selera saja. Dan di sini saya juga menyediakan bumbu tambahan untuk dihaluskan. Ada andaliman yang sudah saya cuci bersih. Kemudian ini saya rendam dengan menggunakan air hangat sebentar saja ya teman-teman. Nah, ini sejempol jahe, kunyit secukupnya, 4 butir kemiri. Jadi, ini semua adalah bahan-bahan ataupun bumbu yang akan kita haluskan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan rias atau kecombrang ataupun kincung ya. Nah, mungkin untuk namanya ini berbeda-beda di setiap daerah. Nah, bentuk awalnya ini sebelum saya iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini bagi suku Batak ini adalah namanya bunga rias. Nah, mungkin di daerah lain namanya bisa kecombrang ataupun kincung. Nah, di sini untuk bumbu cemplungnya saya sudah menyediakan serai yang sudah saya geprek ada 2 batang. Dan saya di sini juga menggunakan asam cekala. Nah, asam cekala ini sedikit saya geprek ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan 4 buah. Dan di sini saya juga menggunakan asam potong ada 2 lembar. Nah, ini lengkuas yang sudah saya geprek. Dan ini daun salam yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya simpul. Nah, ini dia 3 lembar daun jeruk. Nah, jadi ini semua adalah bahan-bahan bumbu cemplung ya teman-teman. Dan di sini saya juga menyediakan sayuran. Nah, untuk sayurannya saya menggunakan sayur kacang panjang. Nah, untuk sayur kacang panjang ini ya teman-teman, kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita potong-potong sesuai selera. Nah, untuk ukurannya saya buat seperti ini. Nah, kemudian setelah saya potong-potong sesuai ukuran yang saya inginkan, selanjutnya sayuran ini saya rendam di dalam air dingin, dan air dingin itu sudah dicampurkan sedikit garam. Tujuannya agar warna sayurnya nanti tetap cantik, dan bahan bumbu lainnya yaitu ada nanti garam, bumbu penyedap, dan air secukupnya. Nah, langsung saja di sini kita akan olah ikannya terlebih utama ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita akan memasukkan perasan jeruk nipis ini ke dalam ikan ini ya. Nah, ini kita buat seperti ini, kita peras. Nah, selanjutnya setelah kita berikan perasan jeruk nipis ini, di sini kita akan menambahkan garam halus. Nah, ini saya menggunakan garam halus ya teman-teman. Kita beri secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini, seperti di dalam video ini, agar bumbunya itu tercampur merata. Nah, selanjutnya ikannya kita diamkan selama 15 menit. Nah, selama kita menunggu ikannya ini kita diamkan, kita akan menghaluskan bumbunya ya teman-teman. Nah, jadi ini dia ya teman-teman, bumbunya sudah saya haluskan, yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan andaliman, dan juga kemiri. Nah, ini sudah saya haluskan, dan sekarang kita akan lanjut memasak ikannya. Oke, langsung ke eksekusi.
Jadi di sini saya menggunakan air sebanyak 1500 ml. Nah, airnya itu kita panaskan terlebih dahulu. Nah, setelah airnya mendidih, jadi di sini saya akan memasukkan ikan mujairnya satu persatu ya teman-teman ke dalam wajan. Nah, jadi setelah semua ikannya masuk ke dalam wajan dan di sini langsung saja ikannya kita rebus kurang lebih selama 10-20 menit. Nah, ini kemudian saya tutup ya teman-teman. Nah, jadi di sini ikan mujairnya sudah kita rebus tadi kurang lebih selama 10-20 menit. Nah, kemudian teksturnya atau bentuk ikannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, langsung saja setelah 20 menit kemudian di sini sekarang kita akan menambahkan atau memasukkan bahan bumbu-bumbu lainnya ya, yaitu bumbu halus dan bumbu cemplung. Nah, langsung saja di sini saya akan masukkan bumbu halusnya yang sudah saya haluskan. Nah, kita buat seperti ini ya, teman-teman. Kita buat aja di atas ikannya. Setelah semua bumbu kita masukkan ke dalam wajan, langsung saja di sini kita masukkan serai yang sudah kita geprek, lengkuas yang sudah digeprek, asam potong 2 potong, asam cekalanya juga kita masukkan, daun salam, dan juga daun jeruknya. Dan langsung juga di sini kita masukkan bunga riasnya, kecombrang ataupun kincung ya. Nah, ini kita buat seperti ini, kita tabur di atasnya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung juga akan menambahkan garam ya. Ini garamnya kita buat secukupnya saja. Nanti sebelum masak kita koreksi rasa ya. Kalau kurang bisa kita tambahi. Nah, di sini saya menggunakan garam halus ya teman-teman. Dan langsung juga di sini kita memasukkan bumbu penyedapnya ya. Saya menggunakan Royco ya. Kalau teman-teman tidak suka bumbu penyedap, boleh di skip. Nah, untuk ikannya jangan diaduk-aduk ya. Nanti ikannya hancur ya teman-teman. Jadi cukup digoyang-goyangkan aja sedikit ya, agar bumbunya itu tercampur. Nah, langsung saja selanjutnya di sini semua bumbu sudah kita masukkan dan ikan ini akan kita tutup, akan kita masak dan kita rebus ya teman-teman sampai nanti airnya ini menyusut dan bumbunya itu sudah benar-benar menyerap, menyatu ke dalam ikannya. Nah, setelah beberapa menit kemudian, di sini airnya sudah menyusut ya teman-teman atau berkurang. Nah, di sini saya akan cek koreksi rasa ya, apakah garamnya kurang atau bumbu penyedapnya. Nah, di sini saya akan tes rasa terlebih dahulu ya. Dan di sini rasanya sudah pas ya teman-teman, tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan garam ataupun bumbu penyedapnya. Pokoknya semuanya rasanya sudah pas. Nah, di sini langsung saja di bagian paling terakhir kita akan menambahkan sayuran yaitu sayur kacang panjangnya. Oke, dan di sini saya akan masukkan sayurannya. Nah, untuk sayurannya itu teman-teman, kita buat seperti ini ya, kita tabur saja di atas ikan. Nah, kenapa saya membuat sayurannya ini di bagian terakhir? Agar sayurannya itu tidak terlalu matang sekali ya, ataupun tidak terlalu lembek. Nah, nantinya pada saat ikannya sudah matang dengan sempurna, sayurnya juga sudah matang, dan keadaan sayurnya itu masih krenyes-krenyes, tidak terlalu lunak ya, ataupun tidak terlalu lembek sekali. Oke, dan ini tinggal menunggu beberapa menit lagi, dan ini kita tutup kembali ya teman-teman. Selanjutnya, kita buka lagi tutupnya. Nah, kita cek sayurannya sudah matang atau belum ya. Nah, jadi ini menurut saya sayurannya sudah matang ya. Tidak usah terlalu lembek, tapi sesuai selera saja ya teman-teman. Kalau teman-teman suka sayurnya terlalu matang, boleh dibuat lebih lama. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit ya teman-teman hiasan. Ini cabai merah yang saya potong, saya iris belah dua seperti itu ya, kemudian saya tabur di atasnya dan kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, jadi tinggal hitungan menit ikan mujair arsiknya siap untuk disajikan. Nah, ini dia ikan mujair arsiknya sudah matang dan ini sudah siap untuk dinikmati. Nah, untuk teman-teman yang suka untuk lebih kering boleh ya teman-teman dibuat lebih kering lagi.
Jadi yang suka dengan video ini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye bye.